Konfigurasi elektron. Elektron, valensi, dan elektron terakhir. Konfigurasi elektron. Prinsip Aufbau. Pengisian orbital dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ini disebut dengan diagram Aufbau. Dimulai dari 1S, 2S, jadi mengikuti tanda anak panah ini dan juga garis putus-putus ini. Untuk pengisiannya dimulai dari yang terendah, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi ya. Jadi dimulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S. Prinsip Aufbau. Pada pengisian orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama, yaitu orbital-orbital dalam satu subkulit. Mula-mula, elektron akan menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang paralel, baru kemudian berpasangan. Contohnya B, ini nomor atomnya 5, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, dan 2p. 2p ini 1 ya. 1s2, 2s2, 2p1. Jadi yang di depan angka 1 ini menyatakan nomor kulitnya atau N-nya. S menyatakan subkulitnya, jadi ini subkulit S, subkulit S, subkulit P. Yang di atasnya ini seperti pangkat, ini adalah elektronnya. Jadi pada kulit ke-1 ada subkulit S dengan elektronnya 2. Ini digambarkan dengan spin. Ini disebut spin ya nanti. Menghadap ke atas dengan menghadap ke bawah. 2s2 juga ada 2 elektron. Jadi orbital ini diisi oleh 2 elektron. Satu elektronnya menghadap ke atas, tanda spinnya. Satu elektronnya menghadap ke bawah, tanda spinnya. Yang terakhir, pada kulit yang kedua, tapi subkulitnya subkulit P, hanya ada 1 elektron. Karena kita hanya punya nomor atom 5, artinya ada 5 elektron di setiap kulit, dan subkulit ini masing-masing menempati orbital. Di sini ada 2 elektron, di sini 2 elektron, di sini 1 elektron. 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5. Berarti ini pas sudah elektronnya. Jadi untuk mengisikan ini dengan 2 elektron, satu persatu dulu semuanya diisikan, baru kemudian berpasangan. Sesuai yang dijelaskan di sini ya. Pada pengisian orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama, yaitu orbital-orbital dalam satu subkulit, mula-mula elektron akan menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang paralel, baru kemudian berpasangan. Ini hasil akhirnya seperti ini. Beberapa catatan tentang konfigurasi elektron. Ada 2 cara menuliskan konfigurasi elektron scandium. Z sama dengan 21. 1. Subkulit-subkulit ditulis sesuai dengan urutan tingkat energinya. Cara ini biasanya digunakan saat menentukan bilangan kuantum dan elektron terakhir. 2. Subkulit-subkulit dari kulit yang sama dikumpulkan, kemudian diikuti subkulit dari kulit berikutnya. Jadi ini yang pertama adalah cara pertama, yang kedua adalah cara yang kedua. Perhatikan yang pertama. Ini ditulis berdasarkan dengan urutan tingkat energinya. Jadi dimulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Cara yang kedua, subkulit-subkulit dari kulit yang sama dikumpulkan, kemudian diikuti subkulit dari kulit berikutnya. Perhatikan. Ini subkulit S, subkulit S, subkulit P, subkulit S, subkulit P, subkulit S, subkulit D. Perhatikan di sini. Untuk subkulit S dan P ini berada pada kulit yang sama, tetap menjadi satu ya.
Yang di sini ada subkulit S, P, dan D. Ini sama-sama berada pada kulit nomor 3, sehingga jika berdasarkan tingkat energi, D-nya letaknya adalah paling belakang. Tapi untuk cara kedua, 3D1 ini dijadikan satu penulisannya dengan sesama subkulit yang lainnya. Berarti 3D ini ditulis bersamaan satu kelompok dengan subkulit S dan juga subkulit P. Jadi inilah membedakan, ada dua cara satu dengan cara dua. Perbedaannya di sini. Ibu tekankan sekali lagi, yang pertama ditulis berdasarkan tingkat energinya urutannya. Yang kedua adalah subkulit-subkulit dari kulit yang sama dikumpulkan, kemudian diikuti subkulit dari kulit berikutnya. Menyingkat penulisan konfigurasi elektron dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Perhatikan, unsur gas mulia. Ini contohnya Ne, neon, Z sama dengan 10. Artinya, Ne dengan nomor atom 10, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Ini yang di atas adalah elektron 2, ditambah 2, tambah 6 artinya 10. Na, nomor atom 11, Z artinya adalah nomor atom. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ar, nomor atom 18, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ada 18 elektron. Sc, nomor atom 21. Z ini sama dengan 21, artinya nomor atomnya. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2. Ini adalah unsur-unsur pada golongan gas mulia. Jika kita punya Na nomor atom 11, jadi Na ini bisa disingkat menggunakan unsur yang memiliki nomor atom mendekati nomor atom Na. Na nomor atomnya 11. Maka unsur yang mendekati pada golongan gas mulia adalah Ne dengan nomor atom 10. Perhatikan Ne nomor atom 10. Ini konfigurasinya 10. Penulisannya untuk menyingkat dengan cara membuat kurung siku. Unsur Ne berada dalam kurung siku. Artinya ini adalah Ne sudah punya 10 elektron. Tambahkan, tadi Ne berakhir pada 2p6. Setelah 2p6 sesuai dengan diagram of Bohr itu adalah 3s. Ne sudah ada 10 elektron, Na ada 11 elektron karena nomor atomnya 11. Kalau sudah kita tuliskan di sini Ne, kurung siku Ne artinya ada 10 elektron ya, maka selanjutnya adalah 3s1. 10 elektron ditambah dengan 1 elektron, akhirnya jumlah elektronnya pas 11. Sehingga ini adalah penulisan dari konfigurasi elektron secara disingkat. Untuk penulisannya, ini boleh dituliskan Na dalam kurung Z sama dengan 11. Di sini sama dengan kurung buka Ne kurung tutup 3s1. Boleh juga menuliskan angka 11-nya itu di depan huruf Na pojok kiri bawah. Sc nomor atom 21. Ini disingkat menggunakan unsur Ar karena Ar adalah unsur pada golongan gas mulia dengan nomor atom 18. Ini 18, seperti ini konfigurasinya ya. Penulisannya berakhir pada 3p6. Kalau sudah kita tuliskan disingkat dengan unsur Ar nomor atom 18, yang kita miliki nomor atomnya 21, maka sisanya ditulis di sini 3d1, 4s2. Sehingga inilah konfigurasi elektron yang tulisannya disingkat. Jadi, konfigurasi elektron jika diuraikan atau ditulis tanpa disingkat adalah yang seperti ini. Kalau yang ini adalah disingkat. Menyingkatnya menggunakan apa? Menggunakan unsur dari gas mulia.
Kestabilan subkulit D yang terisi penuh atau setengah penuh. Cr nomor atom 24, Z artinya nomor atom 24. Konfigurasinya Ar 3D4 4S2. Ini ditulis seperti ini. Cr nomor atom 24 disingkat menggunakan unsur Ar nomor atom 18 3D5 4S1. Dan di bawahnya Cu nomor atom 29, konfigurasinya Ar 3D9 4S2. Di sini Cu nomor atom 29 disingkat dengan konfigurasi dari Ar 3D10 4S2. Yang di sini kestabilan subkulit D yang terisi penuh atau setengah penuh. Jadi subkulit D ini akan dikatakan terisi penuh jika D-nya itu 10. Dikatakan setengah penuh jika D-nya ada 5 elektron. Maka jika awalnya seperti ini, untuk menjadi setengah penuh, maka 4S2, satu elektron terakhir pada subkulit S ini akan ke 3D4, sehingga 3D4 menjadi 3D5. Ini D-nya subkulit D menjadi setengah penuh, sedangkan yang di sini subkulit D penuh. Dari 3D9 menjadi 3D10. Jadi seperti ini. Konfigurasi elektron ion. Contoh A. Cl nomor atom 17. Konfigurasinya Ne disingkat dengan Ne ya, kurung buka kurung tutup. Ini Ne artinya adalah dari unsur gas mulia. Ne 3S2 3P5. Ne dari nomor atomnya ada 10, berarti punya elektron 10, tambah 2 12, tambah 5 pas 17. Jika yang kita miliki adalah ion negatif Cl-, ini Cl-, maka konfigurasi elektron, karena Cl- itu artinya adalah menangkap satu elektron. Jadi, kalau kita sudah punya 17 elektron, ditambah lagi 1 elektron, sehingga kita akan punya 18 elektron. Maka konfigurasinya menjadi Ne 3S2 3P6. Jumlah elektron adalah 18. Jadi diingat, untuk ion Cl- artinya akan ada penambahan elektron. Penambahannya berapa? Dilihat dari elektronnya di sini. Jika dia negatif, maka artinya akan menangkap elektron. Karena di sininya Cl- berarti menangkap 1 elektron. Jika nanti ada 2-, maka artinya menangkap 2 elektron. Sekarang untuk ion positif. Fe nomor atom 26. Ingat, Z ini adalah artinya nomor atom. Disingkat dengan Ar 3D6 4S2. Jika kita punya ionnya adalah Fe2+. Tanda plus di sini artinya adalah terjadi pelepasan elektron. 2+ berarti yang dilepaskan adalah 2 elektron. Kita awalnya punya 26. Ionnya Fe2+, berarti melepaskan 2 elektron. Konfigurasinya menjadi Ar 3D6, jumlah elektron sama dengan 24. Kalau yang di atas jumlah elektronnya 26, karena kita melepaskan 2 elektron, maka yang 4S2 ini sudah tidak ada lagi, tidak kita tuliskan di sini, karena 2 elektron sudah kita lepaskan. Fe3+. Fe3+ artinya akan melepaskan 3 elektron. Sehingga jumlah elektronnya hanya ada 23. Konfigurasinya menjadi ini Ar, disingkat dengan Ar ya. Ar adalah 18 nomor atomnya. Ar 3D5. Jadi seperti ini. Untuk ion positif artinya melepaskan elektron. Ion negatif artinya menangkap elektron, sehingga elektron di sini bertambah. Kalau positif, elektronnya berkurang. Elektron valensi. Elektron valensi
adalah elektron yang dapat digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Ada kulit valensi, golongan utama Ns dan Np, golongan transisi N-1, D, dan Ns. Jadi elektron valensi ini elektron yang terletak pada kulit yang paling luar. Contoh, tentukan kulit valensi dalam jumlah elektron valensi unsur-unsur berikut. Cl, nomor atom 17, Fe, nomor atom 26. Jawab. Kulit valensi unsur golongan utama Ns dan Np. Kulit valensi unsur transisi N dikurang 1, D, dan Ns. Cl tadi nomor atomnya 17. Konfigurasi elektron Cl 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Jika disingkat menggunakan unsur gas mulia, kita gunakan unsur Ne. 3s2, 3p5. Kulit valensi 3s dan 3p. Di sini 3s dan 3p, kulit valensi yang paling luar. Jumlah elektron valensi adalah S subkulitnya ada elektron 2, subkulit P ada elektron 5. 2 ditambah 5 adalah 7. Ini adalah jumlah elektron valensinya. Jadi Cl elektron valensinya adalah 7. Fe nomor atom 26. Konfigurasi elektron Fe ditulis dengan cara disingkat Ar 3D6 4S2. Kulit valensi Fe adalah 3D dan 4S. Jumlah elektron valensi Fe 6 ditambah 2 sama dengan 8. Contoh yang kedua. Atom belerang dengan lambang S mempunyai nomor atom 16. Konfigurasi elektron 16, ini S, ditulis dengan unsur Ne, 3s2, 3p4. Diagram orbitalnya seperti ini. 3s, ini hanya ada satu orbital, ada 2 elektron, satunya spinnya menghadap ke atas dan satu lagi menghadap ke bawah. Ini nilainya di atasnya adalah 0. Ini bisa ditulis di atas dan juga ditulis di bawah ya. Ini untuk 3p, ada 3 orbital. Di sini ada 4 elektron. Orbital pertama diisi 2 elektron, orbital kedua 1 elektron, orbital ketiga 1 elektron. Ini angkanya di sini untuk L-nya negatif 1, 0 plus 1. Jadi elektron valensi dari S adalah 6. 6 ini dilihat dari kulit ketiga ada S dan P. Ditambahkan elektronnya 2 tambah 3 adalah 6, maka elektron valensi dari S adalah 6. Sedangkan elektron terakhir dari S terletak pada subkulit 3p4. Elektron terakhir itu terletak pada subkulit 3p4 yang memiliki tanda panah berwarna dan mempunyai N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan negatif 1, dan S sama dengan setengah. Jadi ini yang terakhirnya 3p4. N sama dengan 3, dilihat dari di sininya kulitnya kulit ke-3. Terus L sama dengan 1 karena dia subkulitnya adalah P. Karena subkulitnya P, maka L-nya sama dengan 1. Untuk M sama dengan negatif 1, ini magnetik ya, dilihat elektron terakhir yang kita letakkan pada orbital adalah yang menghadap ke bawah ini dan nilainya adalah negatif 1. Dan S sama dengan negatif setengah. Negatif setengah ini adalah angka untuk spinnya, karena spinnya menghadap ke bawah, maka nilainya adalah negatif setengah. Kalau spinnya atau tanda panahnya ini menghadap ke atas, nanti nilainya positif setengah.
Susunan atom. Nomor atom. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nomor massa. Nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Notasi susunan atom. X, A, Z. Jumlah neutron sama dengan A dikurang Z. X adalah lambang atom atau lambang unsur X. Z adalah nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Proton lambangnya P, elektron lambangnya E, semuanya huruf kecil. A, nomor massa, sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron sama dengan P tambah N. Jadi ini notasi untuk susunan atom. Ditulis dengan huruf kapital semua. X, A, dan Z. Ini Z nomor atom, A nomor massa. Isotop. Isotop terjadi karena perbedaan jumlah neutron dalam inti atom. Isobar. Atom dengan nomor atom berbeda tetapi mempunyai nomor massa sama disebut isobar. Isoton. Atom dengan nomor atom berbeda tetapi mempunyai jumlah neutron sama disebut dengan isoton. Contoh. Ini ada atom Li, ada ion Li+, yang warna biru. Ini adalah proton, yang di sini adalah elektron, yang agak merah ini neutron. Pada gambar ini, susunan atom Li dan ion Li+. Perhatikan bahwa kedua spesies itu hanya berbeda jumlah elektronnya, sedangkan jumlah proton dan neutronnya sama. Atom Li, ini Li, nomor atomnya 3, nomor massanya 7. Terdiri atas 3 proton, 3 elektron, dan 4 neutron. 3 proton, dilihat nomor atomnya 3, maka protonnya juga 3. Elektronnya juga dilihat dari nomor atom, karena nomor atom sama dengan proton sama dengan elektron. Sedangkan neutronnya dilihat nomor massa dikurang nomor atom, 7 dikurang 3 sama dengan 4, ketemulah neutron. Jika jumlah elektronnya berkurang 1, maka litium berubah menjadi ion Li+. Ingat, kalau tanda plus tadi artinya adalah melepaskan elektron. Yang dilepaskan berapa? Yang dilepaskan adalah 1 elektron. Susunan atom Li dan ion Li+ adalah sebagai berikut. Atom Li, jumlah protonnya 3, jumlah elektronnya 3, jumlah neutronnya 4. Ion Li+, protonnya 3, elektronnya 2, neutronnya 4. Dalam atom netral, jumlah elektron sama dengan Z. Dalam ion bermuatan positif, jumlah elektron sama dengan Z dikurang X. X ini adalah banyaknya positif ionnya atau negatif. Dalam ion bermuatan negatif, jumlah elektron sama dengan Z plus X. Jadi untuk yang bertanda positif itu artinya elektronnya itu dilepaskan sebanyak jumlah muatan ion positifnya. Sedangkan pada ion bermuatan negatif, jumlah elektronnya itu bertambah sebanyak jumlah ion negatif.